Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono resmi menjabat sebagai Menteri ATR Kepala BPN Rabu 21 Februari 2024. Otomatis jabatan ini membuat AHY masuk gerbong Kabinet Jokowi yang di dalamnya ada sosok Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sekadar mengingatkan, AHY dan Muldoko dulu pernah berseteru sengit, sekarang jadinya bersekutu. Meski saat pelantikan AHY kemarin Muldoko tak hadir di istana, nyatanya Muldoko juga memperhatikan momen bersejarah itu. Buktinya Muldoko via akun medsosnya menyampaikan ucapan selamat kepada Mas AHY yang dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Apa ini bukti AHY Muldoko sudah akur? Sebenarnya bagaimana jejak AHY Muldoko berseteru sengit? Perseteruan sengit AHY Muldoko berawal saat kepemimpinan AHY di Partai Demokrat digoyang oleh Partai Demokrat kubu Muldoko pada 2021. Saat itu Muldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 melakukan berbagai upaya hukum untuk mengakui keabsahan kubunya. Dokumen hasil KLB Deli Serdang Partai Demokrat kubu Muldoko diserahkan ke Kemenkumham pada Maret 2021. Di akhir Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengumumkan menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang Partai Demokrat dan tetap mengakui Partai Demokrat kubu AHY, serta menyerahkan ke pengadilan untuk pengakuan hukum. Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lawli. Saat itu Partai Demokrat sebenarnya berada di kubu oposisi pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, AHY merasa kesal dengan ulah Muldoko dan oknum kader Partai Demokrat yang dinilai berusaha merongrong solidaritas partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Dirinya menyebut harusnya Muldoko meminta maaf. Dengan demikian sebetulnya yang justru harus berminta maaf, yang memohon maaf kepada Presiden, kepada pemerintah, ya KSP Muldoko sendiri dan kubunya. Dan mereka yang selama ini justru menebar kebohongan demi kebohongan. Mengatakan awalnya hanya ngopi-ngopi, tidak ada ikut-ikutan terhadap Partai Demokrat, tidak mungkin mengintervensi apalagi mengambil alih. Buktinya semua terkonfirmasi dengan terjadinya KLB ilegal di Deli Serdang tanggal 5 Maret yang lalu. Tak patah usaha, Partai Demokrat kubu Muldoko lanjut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga pengajuan kembali atau PK ke Mahkamah Agung yang berlangsung hingga 2023, tahun politik pemilu. Saat itu Partai Demokrat kubu AHY masuk di Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan. Ia pun sesumbar upaya hukum ini untuk menjegal Anies Baswedan dan Partai Demokrat berkontestasi di pemilu 2024. Serunya sesumbar AHY tak ditanggapi oleh Muldoko. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan. Rentetan drama perseteruan AHY Muldoko sejak 2021 hingga 2023 akhirnya berujung pada satu gerbong Jokowi di Februari 2024. Sekali lagi, hal ini membuktikan konsep bahwa politik itu cair. Kita tunggu momen AHY Muldoko bersama. Saat sudah satu gerbong, apa semua perseteruan itu luluh atas nama kepentingan? Seperti kata pepatah, tidak ada kawan dan lawan yang abadi di politik. Yang abadi itu hanya kepentingan.